Di dalam Al-Quran hanya ada 3 peristiwa manusia dalam sejarahnya di dunia ini yang dilukiskan dalam Al-Quran begitu dahsyatnya, begitu sakralnya, begitu agungnya, sehingga 3 peristiwa ini dilukiskan oleh Allah dengan ungkapan yang sama, yaitu ungkapan mitsaqan ghalidha. Peristiwa pertama Allah lukiskan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7, yaitu peristiwa sumpahnya para nabi dan rasul di hadapan Allah, bahwa para nabi dan rasul akan siap memperjuangkan agama sampai tetes darah penghabisan. Mereka bersumpah di hadapan Allah. Kemudian peristiwa itu dilukiskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Diadakan perjanjian kepada para nabi dan rasul. Pada peristiwa itu disebut perjanjian yang sangat berat. Peristiwa kedua adalah peristiwa sumpahnya Bani Israel di hadapan Allah yang disaksikan oleh gunung Bukit Tursina. Gunung itu diangkat oleh Allah di atas kepalanya orang-orang Bani Israel, bahwa Bani Israel akan taat kepada Allah, tidak maksiat, menjalankan perintahnya, dan tidak mancing atau mencari ikan hari Sabtu dan seterusnya. Dilukiskan oleh Allah peristiwa itu dalam surat An-Nisa ayat 154, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Diadakan perjanjian para Bani Israel di hadapan Allah bahwa mereka telah melakukan perjanjian yang sangat berat. Nah, peristiwa ketiga adalah peristiwa yang sebentar lagi kita akan saksikan. Yang tadi saya katakan tidak ada 1 menit peristiwa tersebut. Ramai-ramai kita datang ke tempat ini dari berbagai pelosok penjuru dunia, barangkali ada dari Kediri. Bayangin coba, jauh-jauh Kediri luar biasa. Hanya untuk menyaksikan peristiwa yang tidak ada 1 menit. Yang lain itu tambahan saja, syarat-syarat saja. Tapi intinya itu nanti ketika calon menantu berjabatan kawin dengan calon mertua, kan bisa dibayangkan. Allah lukiskan dalam surat An-Nisa ayat 21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Sama kalimatnya, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat. Dari segi pemakaian ungkapan kata saja, mudah-mudahan kita sensitif mengambil hikmah betapa Allah menjadikan peristiwa ini sangat sakral, sangat agung, seolah-olah Allah ingin menyamakan bahwa peristiwa akad nikah sama dengan perjanjian para nabi dan rasul, juga peristiwa akad nikah sama dengan sumpahnya Bani Israel di hadapan Allah yang di atas kepalanya diangkat gunung sebagai saksi bahwa Bani Israel telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itulah mari sama-sama kita jaga. Saya yakin bahwa betapa calon pengantin ini sudah sangat menyiapkan peristiwa agung ini, peristiwa sakral ini yang luar biasa. Sudah berbagai macam kajian-kajian yang dia ikuti dan buku-buku yang sudah dibaca, insya Allah sudah matang, sudah siap. Karena itulah maka saya ingin sekedar mengingatkan betapa kalau sudah sakral seperti ini, jangan kemudian kita bayangkan materi. Yang namanya sakral itu sudah banyak, gedungnya mewah, makanannya hebat, bukan itu. Yang makannya mewah nggak ngundang orang miskin, anak yatim bisa terkutuk pernikahannya. Namun makanannya jadi paling jelek kata Nabi, kan gitu ya. Jadi yang dimaksud sakral itu kayak apa? Sakral itu adalah ketika kita siap menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai titik fokus sentral perhatian kita. Itu baru sakral. Sakral itu apabila kita siap menjadikan Allah sebagai penguasa yang tertinggi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Sakral itu artinya apabila kita siap dalam hidup seharian kita dibimbing, dibingkai oleh syariat Islam.